Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita sore hari ini. Kita akan berdoa sebelum mengawali acara kita. Silahkan Romo Yosef untuk kita dalam Mari doa. saudara-saudara terkasih, kita hadir dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Putramu mengajarkan kepada kami untuk memiliki hati yang murah hati, untuk tidak menghakimi, tidak menghukum, untuk bisa mengampuni, dan juga bisa memberi. Biarlah dengan kegiatan kami sore hari ini, kami boleh mengolah perjalanan rohani kami, boleh melihat hidup kami kembali, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami di masa prapaskah ini. Semoga Tuhan, Kau ubah kami di masa pandemi ini menjadi pribadi-pribadi baru yang dibentuk dalam firman Tuhan, dibentuk oleh kasih dan rahmat-Mu. Biarlah Tuhan, kami ingin menjadi sempurna seperti Bapa, sempurna adanya. Berkati kegiatan kami sore hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mike, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Romo doanya untuk kita semua sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita sore hari ini. Saya akan share screen saya. Oke, sebentar ada message. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang untuk kita semua di Stella Warta Biblical Journey with Father Joseph. Ya, sore hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Tidak terasa ya, kita sudah bersama-sama selama 15 minggu di dalam acara kita ini. Seperti biasa Bapak Ibu, nanti tolong untuk semua mikrofon dapat dinonaktifkan selama acara berlangsung, agar kita dapat mengikuti acara dengan baik. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Romo Yosef di Bible Learning with Father Joseph, silakan Bapak Ibu bisa subscribe dan mendapatkan video-video yang tentunya sangat-sangat menarik, sangat-sangat indah di channel Romo Yosef. Juga Instagram Romo Yosef di RM Jo Susanto. Bapak Ibu boleh juga follow untuk informasi-informasi yang terupdate. Kemudian Bapak Ibu juga boleh untuk subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Warta Official, serta Facebook kami di Stella Warta Wisata dan Instagram kami di stella.warta. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818783552, Bapak Ibu dapat kirim pesan kepada kami supaya kami boleh tetap selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk acara-acara kami sebelum acaranya dimulai. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi, Bapak Ibu, untuk mendukung pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan detailsnya ada di layar Bapak Ibu semua, ataupun bisa kontak juga kepada kami. Kita tetap mau berpartisipasi untuk mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci. Bapak Ibu juga bisa melihat detailsnya yang ada di layar yang akan disampaikan lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli buku Siarah Batin, Bapak Ibu bisa membelinya
ada harga khusus bundling bersama dengan penanggalan liturgi 2021 seharga Rp65.000 saja, dan dapatkan kesempatan untuk meraih tanda kasih siarah secara gratis ke Tanah Suci bersama dengan Stella Kuarta yang bekerja sama dengan toko buku Obor. Silakan Bapak Ibu bisa kontak langsung ke toko buku Obor. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu acara kita sore hari ini. Kita akan mengunjungi dua tempat yang jarang-jarang kita kunjungi di dalam perjalanan siarah, ya, yaitu Hebron dan juga Betania. Bapak Ibu, seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, ya, dari Yerusalem kita akan berjalan ke arah selatan untuk menuju ke satu kota yang sangat penting, yaitu kota Hebron. Ya, kalau di Google Map Bapak Ibu, bahkan saya tidak bisa tarik jaraknya, ya. Saya tidak tahu apa alasannya Google tidak memberikan jarak untuk ditampilkan antara Yerusalem dan Hebron. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 km antara Yerusalem dan Hebron. Bapak Ibu, apa yang terjadi di Hebron? Tentunya satu peristiwa yang sangat penting di dalam Perjanjian Lama. Ya, kisahnya Bapak Ibu dapat lihat di Kitab Kejadian bab 23 ayat yang pertama, ya, dan seterusnya mengenai Sarah mati dan dikuburkan. Ya, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa lihat, ya, kisah yang dikisahkan di dalam Kitab Kejadian bab 23 ini. Intinya Bapak Ibu bahwa Abraham kemudian membeli, ya, sebuah gua yang disebut sebagai namanya Gua Makpela, seperti yang tertulis di ayat yang ke-9 itu. Ya, dan dibayarkan saat itu, "Tuanku, dengarkanlah aku," ya, di ayat yang ke-15, "sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak." Ya, apakah artinya itu bagi kita? "Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Ya, lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela, ya, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang ada di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa Hebron penting? Karena Hebron ini menjadi tempat makamnya dari bapak dan ibu bangsa Israel. Ya, di ayat yang ke-19, Bapak Ibu, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, dan seterusnya. Bapak Ibu, sebelum kita ke Hebron dan juga kita akan ke Betania sore hari ini, ya, sedikit saya ingin menyampaikan mengenai pembagian wilayah otonomi Palestina. Ya, area A yaitu yang diberi warna berwarna coklat tua di dalam peta ini, itu adalah kontrol penuh pemerintah otonomi Palestina. Ya, termasuk di sini adalah kota Hebron dan juga Betania yang akan kita kunjungi sore hari ini. Area B, Bapak Ibu, yang diberi warna coklat muda, itu administrasi oleh pemerintah otonomi Palestina, namun urusan keamanan itu ditangani oleh pemerintah Israel. Ya, jadi keamanannya masih ditangani oleh pemerintah Israel, sementara administrasi sudah diserahkan kepada pemerintah otonomi. Kemudian area C, ini yang berwarna putih, Bapak Ibu masih dalam perundingan. Ya, ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa di tempat-tempat yang akan kita datangi sore hari ini secara virtual, itu semua terletak di dalam area A, ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung apa itu area B dan A, B, dan C.
Bapak Ibu, kota Hebron itu kurang lebih terletak 30 km di selatan Yerusalem. Ya, terletak di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Jadi kota Hebron, Bapak Ibu, lebih tinggi dari Yerusalem yang kira-kira sekitar 700 sekian meter. Ya, Hebron itu lebih tinggi secara geografi. Kemudian Hebron, Bapak Ibu, tentunya menjadi tempat yang sangat penting untuk orang-orang Yahudi atau bahkan disebut sebagai kota kudus yang kedua untuk orang-orang Yahudi setelah Yerusalem. Penduduknya saat ini kurang lebih sekitar 250.000 jiwa. Ya, jadi kota Hebron ini kota yang cukup besar ya Bapak Ibu kalau di dalam wilayah otonomi Palestina sekarang ini. Bahkan boleh dikatakan kota kedua yang terbanyak penduduknya setelah Gaza. Ya, kita ingat ada satu daerah namanya tepi jalur Gaza yang ada di sisi sebelah barat, itu penduduknya sangat-sangat padat di sana ya, mungkin lebih dari 1 juta. Ya, Hebron ini adalah yang kedua yang terbanyak di wilayah otonomi Palestina. Kalau kita datang ke Hebron, Bapak Ibu, saya sendiri di dalam ziarah saya mungkin baru 2 kali saja pernah datang ke tempat ini, ya. Tetapi ketika kita datang ke sini, Bapak Ibu, kita akan melihat juga satu bangunan. Kalau kita sudah pergi ke Yerusalem dan melihat reruntuhan Bait Allah, ya, kita bisa membayangkan bagaimana megahnya Bait Allah pada masa itu. Dan di Hebron, Bapak Ibu, kita masih bisa melihat bangunan yang utuh dari apa yang juga dibangun oleh Raja Herodes Agung sejaman dengan Bait Allah. Karena itu konstruksi dan batu-batu yang digunakan itu sangat-sangat mirip. Ya, inilah kompleks Bapak Ibu yang disebut sebagai kompleks Gua Makpela, ya, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, kita lihat Bapak Ibu betapa megahnya bangunan ini yang tentunya juga mendominasi keberadaan bangunan yang monumental di kota Hebron. Ketika kita masuk Bapak Ibu, kami para peziarah Kristen itu hanya bisa pergi ke bagian yang Yahudi. Ya, jadi kompleks Gua Makpela sendiri sekarang ini terbagi, ada bagian yang dipelihara oleh orang-orang Islam dan menjadi masjid, dan ada bagian yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi dan menjadi sinagoga. Ya, jadi dua tempat ini itu tempat yang penting untuk dua agama ya sekarang ini. Tertulis di sini Bapak Ibu, the tombs of our patriarch and matriarch. Ya, jadi ini adalah makam dari bapak dan ibu bangsa Israel. Kita masuk ke dalam Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini adalah sebuah sinagoga ya, di mana orang-orang Yahudi juga senantiasa ada yang berdoa di sana. Dan di dalam sebuah sinagoga yang aktif, ya mungkin kita belum pernah melihat selama ini gulungan kitab Taurat, Bapak Ibu, inilah gulungan kitab Taurat yang disimpan di dalam satu lemari khusus yang biasanya ada di sinagoga. Ya, kalau dibuka Bapak Ibu dalamnya seperti ini. Kita lihat ada dua gulungan di sini yang tersambung, ya, membacanya dari kanan ke kiri, dan ketika membaca biasanya orangnya akan memutar gulungan ini. Ya, kita lihat dari lebih dekat Bapak Ibu, ya. Kitab Taurat seperti ini Bapak Ibu karena hanya dibuat dari kulit binatang yang halal menurut tradisi agama Yahudi dan ditulis hanya dengan tangan Bapak Ibu, ya. Jadi perlu sebuah pekerjaan atau usaha yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang belajar secara khusus ya untuk menuliskan Taurat ini ya, dan karena itu harganya sangat-sangat mahal. Bahkan seperti yang saya pernah dengar bisa sampai $50.000 Bapak Ibu per satu kitab Taurat seperti ini. Ya, ini adalah lemari kitab Taurat atau sering juga disebut sebagai Kenisah Bapak Ibu yang ada di sinagoga. Ya, ini ada beberapa lemari seperti itu. Ya, dan kita lihat juga Bapak Ibu bahwa di dalam sinagoga ini ya, ini orang-orang Yahudi juga mempunyai tradisi untuk memasang lilin ya ketika mereka datang di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, dulu bangunan ini waktu tentara perang salib, tentara pejuang salib menguasai tanah suci selama kurang lebih 200 tahun, tempat ini juga pernah menjadi gereja. Ya, kita lihat dari sisi yang lain, ini adalah Kenisah di mana biasa disimpan kitab Taurat. Nah, ini Bapak Ibu adalah bagian yang penting ya karena saya tidak bisa
foto saat itu, jadi saya foto dari samping saja. Di sebelah kiri Bapak Ibu, di dalam pintu ini, itu ada makamnya dari Lea dan Yakub. Ya, di dalam pintu ini ada makam dari Lea dan Yakub. Sementara di sebelah, jadi kalau kita masuk ada di sisi kiri dan sisi kanan ya Bapak Ibu. Sementara di seberangnya itu ada makam dari Abraham dan Sarah. Ya, jadi Abraham dan Sarah, Lea dan Yakub itu makamnya sekarang ada di bagian sisinya yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Sementara makamnya Rebeka dan Ishak, Bapak Ibu, itu ada di sisi bagian yang dipelihara oleh saudara-saudara kita orang-orang Islam yang menjadi masjid sekarang ini. Ya, kita lihat di sini ini makam Ishak dan makamnya Rebeka. Ya, jadi semua bapak dan ibu bangsa Israel, Bapak Ibu, dimakamkan di Gua Makpela ini yang dibeli oleh Abraham sesuai dengan kisah yang tadi sudah disampaikan. Ya, ini satu foto dari awal abad ke-19 ya, Bapak Ibu, ini juga menggambarkan makamnya Ishak yang ada di Gua Makpela. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit mengenai Gua Makpela ya, di mana ada makam bapak dan ibu bangsa Israel di tempat ini. Ya, satu lagi Bapak Ibu makam dari Rahel ya yang juga menjadi ibu dari bangsa Israel tentunya itu tidak ada di Gua Makpela ya. Rahel itu makamnya ada di perjalanan menuju ke Bethlehem ya, karena kita ingat di dalam kisahnya Rahel itu meninggal ketika melahirkan Benyamin dalam perjalanan menuju ke Bethlehem atau di dalam perjanjian lama disebut sebagai Efrata. Baik, Bapak Ibu, mungkin Romo Yosef ada yang ingin disampaikan, silahkan Romo. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sebelum kita belajar dan membahas, hari ini buku saya yang kelima sudah terbit cetakan kelimanya. Buku saya yang terakhir ini, buku saya yang kedua sudah terbit cetakan kelima di Obor. Nah, saya mau kasih dua buku ini dalam sore hari ini. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan kita nanti di bagian akhir, maka siap-siap apapun yang dikatakan oleh Michael atau saya dicatat biar nanti langsung cepat jawabnya gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang belum punya. Baik, Gua Makpela atau Hebron adalah sebuah tempat bersejarah. Memang di situ makam ibu bapak bangsa, makamnya Abraham juga. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Gua Makpela ini? Yang bisa saya katakan adalah cinta sejatinya Abraham, Sanpek Engtai-nya, Romeo Juliet-nya kitab suci, yaitu pasangan yang bernama Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah ini mereka itu cinta mati. Mereka sudah dipasangkan sejak usia muda. Abraham sangat sayang sama Sarah. Sarah itu wanita yang cantik, wanita yang cerdas, wanita yang bijaksana, meskipun punya kekurangan. Ini yang bisa kita pelajari. Secantik-cantiknya orang, sebijaksananya, sebagus-bagusnya orang, pasti punya kekurangan. Itulah yang dimiliki oleh Sarah. Demikian juga dengan Abraham. Tidak ada orang yang sempurna kok. Tidak ada pasangan yang sempurna. Ketika menikah, menjadi suami, menjadi istri, tidak ada yang sempurna. Abraham pernah dia bohong sama Firaun di Mesir, sama Abimelek. Dia bohong, dia nggak ngaku itu Sarah itu istrinya. Artinya seorang bapak bangsa pun ya masih punya kekurangan. Sarah pun juga punya kekurangan. Tapi luar biasanya kalau kita lihat ibu bapak, baik Sarah maupun Abraham tidak berfokus pada kekurangannya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau si Abraham melihat kekurangannya Sarah, mungkin udah diceraiin dari kapan-kapan. Ya enggak? Tapi kenapa dia masih tunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Dia masih setia sama Sarah. Yang nyuruh Abraham menikah sama Hagar itu Sarah loh, bukan kemauannya Abraham, bukan. Hagar itu budaknya Sarah. Jadi budaya pada waktu itu
kalau si Sarah punya budak Hagar. Hagar itu ya jadi barang miliknya si Sarah. Nanti dinikahin sama suaminya, punya anak, anaknya itu akan menjadi anaknya Sarah. Tidak pernah dihitung sebagai anaknya Hagar. Nah, kita lihat di sini Abraham itu bukan cuma cinta, tapi dia memahami, dia mengerti, dia mencoba mungkin dia mengalahkan perasaannya bahkan. Sarah suruh dia nikah, ya udah dia nikah. Bukti cintanya dia. Nah, di Gua Makpela inilah cinta Abraham semakin terbukti. Bayangin ketika Abraham di Hebron, Sarah meninggal di situ. Sudah pasti dalam usia tua. Janji Allah sudah terpenuhi dengan memberi anak Ishak. Sarah meninggal, sebetulnya buat Abraham, dia sudah punya Hagar. Gampang buat Abraham itu untuk nikah lagi tuh gampang. Udah tinggal kubur aja Sarah asal-asalan udah. Tapi enggak. Ini dia, cintanya itu luar biasa. Sampai maut memisahkan, bisa dikatakan begitu. Orang-orang di Hebron waktu itu bilang ya udah ini tanah mau dikasih gitu. Tapi Abraham tahu daripada nanti sekarang dikasih tanahnya. Tapi nanti kalau dijadiin sengketa, dipikir tanahnya boleh pemberian atau tanahnya itu bukan miliknya Abraham, wah pasti ribet ini, pasti jadi masalah. Saking cintanya Abraham sama Sarah, dia nggak mau hal itu terjadi. Maka dia beli itu tanahnya, berapapun harganya dia beli, dia usahakan itu, dan dia mengatakan nanti kalau aku mati pun aku maunya di sampingnya Sarah, bukan di sampingnya Hagar, bukan di samping istri yang lain, tapi di sampingnya Sarah. Jadi kalau Anda ke Gua Makpela ini, ya mungkin selain di Kana ya, tapi ya di Gua Makpela juga menjadi sebuah peneguhan, Tuhan, cintaku sama pasanganku sehidup semati. Cintaku menjadi imam kepadamu tuh sehidup semati sampai maut memisahkan Tuhan. Bahkan buat Abraham bukan hanya maut memisahkan, sampai Sarah mati pun cintanya tidak akan pernah luntur. Itu hebatnya Abraham. Itu yang bisa kita gali pengalaman dari Gua Makpela ini di Hebron. Nah, sebetulnya ada peristiwa berikutnya di Hebron yang juga mengapa tempat ini menjadi hebat. Disinilah Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, dia dikejar-kejar oleh Saul juga, Daud mengadakan perjanjian dengan rakyat di Hebron. Daud diangkat menjadi raja di Hebron. Jadi Daud dia memulai karir politiknya tuh di Hebron sebetulnya, bukan di Yerusalem. Di Hebron itu dia menjalin relasi yang baik dengan rakyat. Dia dipercaya oleh rakyatnya. Ada sebuah relasi yang sangat dekat. Maka nggak heran begitu Saul mati, Daud langsung bisa menjadi raja. Itu yang bisa saya katakan tentang Hebron. Jujur saya sendiri belum pernah ke Hebron karena memang jarang ya peziarah-peziarah yang bisa ke Hebron. Terima kasih, Michael. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo. Iya, jadi betul yang Romo sampaikan ya, karena seperti tadi saya sudah bilang kalau saya sendiri pun mungkin hanya pernah 2 kali dari sekian banyak kunjungan saya ke Israel, saya bisa mampir ke Hebron. 1 kali saya mau datang ke sana Bapak Ibu dan tutup ya, karena Hebron ini seperti tadi kita bisa lihat bahwa kompleks yang begitu penting itu dipelihara oleh baik orang Yahudi maupun orang Islam. Dan kalau bicara penduduknya Bapak Ibu, tentunya di situ mayoritas adalah orang-orang Arab yang beragama Islam. Ya, dari 250.000 orang itu mungkin mungkin 99, sekian itu adalah orang-orang Arab beragama Islam. Hanya ada sedikit komunitas saja yang tinggal di kampung-kampung yang penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka inilah yang kemudian memelihara tempat
di mana menjadi makam yang sangat penting, makam dari Bapak dan Ibu bangsa Israel. Ya, karena itu Bapak Ibu, secara politik situasi di Hebron ini boleh dikatakan selalu tegang gitu ya. Jadi kalau ke sana pun kita biasanya akan banyak pemeriksaan dan akan ada banyak tentara dan polisi di sekitar tempat tersebut. Dan seperti tadi juga saya sudah bilang bahwa kita sebagai peziarah Kristen itu hanya bisa berkunjung ke yang sinagoga. Ya, karena itu saya belum pernah Bapak Ibu lihat gambar yang tadi ada 2 batu besar yang ditutup kain, makamnya dari Ishak dan Rebeka. Ya, saya sendiri pun belum pernah ke sana dan rasanya memang tidak bisa gitu ya, kecuali mungkin peziarah-peziarah yang memang beragama Islam. Tetapi sebaliknya juga Bapak Ibu, ya. Satu waktu saya pernah pergi ke sana dengan seorang teman pemandu wisata saya yang kebetulan seorang Arab Kristen. Ya, dia pun nggak boleh masuk. Jadi waktu saya dan rombongan masuk ke dalam sinagoga, dia pun tidak boleh masuk. Dia diminta untuk menunggu di luar oleh tentara Israel. Ya, kenapa? Karena sensitif tadi ya. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana mereka bisa tahu, tetapi orang-orang yang di dalam yang memelihara ini, orang-orang Yahudi ini juga mereka rupanya sangat-sangat sensitif terhadap situasi ini. Ya, jadi kenapa? Karena itu nggak mudah ya kalau kita kunjungan ke Hebron, selain karena waktu, juga situasi politiknya kadang-kadang kurang kurang stabil di sana, ya. Kemudian juga secara jarak kan lumayan jauh Bapak Ibu, ya kurang lebih 30 kilometer dari kota Yerusalem. Artinya bisa 1 jam kita perlukan hanya untuk berjalan ke sana. Oke, saya akan lanjutkan sharing screen saya untuk kita datang ke tempat yang berikutnya, yaitu sebuah kota yang kita semua pasti kenal, yaitu Betania. Ya. Sebelum kita ke Betania, Bapak Ibu, seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya lokasi dari Betania di sini Tomb of Lazarus, kemudian dengan gereja Bapa Kami yang sudah pernah kita kunjungi yang ada di Bukit Zaitun, sebetulnya dekat saja ya Bapak Ibu, tetapi karena ada tembok pembatas antara wilayah Yerusalem yang ada di bawah Israel dengan wilayah yang kita sebut ada di tepi barat. Karena itu kalau kita juga harus ke Betania ya, kalau mau datang ke Betania, kita harus berputar Bapak Ibu. Padahal kalau dilihat jaraknya dekat saja begitu. Nah, satu tempat Bapak Ibu yang saya ingin ajak juga Bapak Ibu sore hari ini, yaitu kota yang juga berdekatan namanya Betfage ya. Apa yang terjadi di tempat ini? Kita ingat Bapak Ibu di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, nah ya disebut di sini, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi 2 tempat ini masih di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ya. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi Bapak Ibu, Betfage ini adalah tempat yang di zaman sekarang ini, itu selalu menjadi tempat di mana perarakan Minggu Palma itu dimulai. Ya, Betfage sendiri Bapak Ibu dalam bahasa Aramaik itu artinya adalah rumah dari buah ara yang belum matang. Ya, lokasinya juga ada di Bukit Zaitun dan kurang lebih Bapak Ibu terletak sekitar 2 km dari Betania. Saya sendiri sepanjang saya pergi ke tanah suci Bapak Ibu, saya belum pernah datang ke Betfage. Ya, jadi karena lokasinya berdekatan saja, jadi saya sekalian ajak Bapak Ibu untuk melihatnya secara virtual sore hari ini. Tetapi saya sendiri pun bersama dengan rombongan belum pernah ya datang ke Betfage ini.
Di Betfage, Bapak Ibu, ada sebuah gereja, namanya Gereja Betfage. Gereja pertama juga sudah dibangun pada zaman Bizantium. Gereja berikutnya dibangun pada zaman tentara Crusaders, dan gereja yang sekarang dibangun pada tahun 1883. Kalau kita sudah mengenal seorang arsitek yang berulang kali namanya disebut di dalam siaran virtual kita, karena dia membangun dan mendesain banyak sekali gereja di Tanah Suci, yaitu Antonio Barluzzi, dialah juga yang mendesain gereja ini. Dan kita lihat ya, Bapak Ibu, di atas altarnya ada gambar Yesus yang sedang menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Oke, mengenai Betfage mungkin Romo Yosef ada yang ingin disampaikan sebelum kita ke Betania? Untuk Betfage tidak. Tidak ya? Oke, baik. Saya akan lanjutkan berikutnya ke Betania. Peristiwa di Betania, Bapak Ibu, ya, ada dua peristiwa yang kita kenal di Betania yang tertulis di dalam kitab suci. Yang pertama tentunya ini adalah rumah dari Maria dan Marta. Ya, di dalam Lukas bab 10 ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu, yang kita kenal di Betania adalah tentunya mengenai Lazarus, ya. Ini peristiwa yang pasti kita semua sudah pernah dengar kisahnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat pertama, ya, dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Jalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, saya coba lanjutkan ayat ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ya, saya lanjutkan ayat yang ke-25 ya. Oke, ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya
bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria bangkit, lalu pergi mendapati Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masbulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgiulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Peristiwa tersebut, Bapak Ibu, terjadi di sebuah kota yang namanya Betania. Sekarang ini, kota ini dikenal sebagai El Azaria atau Al-Azaria. Ya, mungkin kalau di Jakarta, Bapak Ibu, kita kenal ada sekolah atau mungkin di tempat-tempat lain yang namanya Al-Azhar, ya itu sebetulnya adalah sebutan secara Arab, bahasa Arab untuk nama Lazarus, ya. Lokasi di sisi sebelah tenggara dari Bukit Zaitun. Kurang lebih sekitar 2 mil, Bapak Ibu, atau 3 kilometer dari Yerusalem. Penduduknya sekarang ini sekitar 18.000 jiwa. Betania, Bapak Ibu, tidak lagi terletak di area C ya sekarang ini, tetapi di area A, di wilayah otonomi Palestina. Sebuah gereja, Bapak Ibu, yang disebut sebagai gereja Santo Lazarus berdiri di tempat ini dengan megahnya. Gereja pertama dibangun pada zaman Bizantium, kemudian gereja berikutnya dibangun pada zaman Crusaders, tentara pejuang salib, dan pada tahun 1863, biarawan Fransiskan membeli lokasi di tempat ini. Gereja yang sekarang, kalau kita datang ke sana, itu dibangun pada tahun 1952 sampai 1953. Arsiteknya sama seperti tadi, Bapak Ibu, Antonio Barluzzi. Panjang gereja sendiri 17,7 meter dan lebarnya 7,7 meter. Kita lihat, Bapak Ibu ya, bagian luar dari gereja yang indah ini, yang dibangun di Betania. Waktu kita masuk ke dalam, Bapak Ibu, kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan dari gereja zaman Crusaders. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada lengkung seperti ini, ya ini adalah gaya yang sangat khas dari tentara Crusaders. Ya, kita lihat juga ada peninggalan-peninggalan dari gereja-gereja zaman Bizantium di tempat ini. Kalau kita masuk ke dalam, maka di dalam ada altar, dan di atas altar ada gambar mosaik yang sangat indah, bercerita mengenai apa yang tadi sudah dibacakan di dalam kitab suci. Ya, ini Yesus yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya, di dalam bahasa Latin. Nah, ini kita lihat dari lebih dekat. Kemudian juga ini ya peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus juga digambarkan dengan sangat indah di mosaik ini yang ada di dalam gereja. Kemudian juga peristiwa yang tadi sudah disampaikan mengenai Yesus, Marta, dan Maria. Ya, juga digambarkan di sisi yang lain dari mosaik yang ada di dalam gereja.
Di dalam gereja ini Bapak Ibu juga ada kapel lain yang biasanya kalau kita mengadakan ekaristi, kita juga bisa mengadakannya di kapel ini. Kemudian di tempat ini juga Bapak Ibu, mereka di dalam penggalian arkeolog menemukan beberapa peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Salah satunya adalah batu yang kita kenal sebagai batu kilangan, ya. Jadi ini adalah batu yang digunakan untuk menggiling buah zaitun. Ya, di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu ini disebut sebagai Gatsmanim, ya, seperti kalau kita dengar Taman Getsemani. Ya, jadi di tengah-tengahnya ini ada lubang di mana biasanya diletakkan sebuah tiang kayu dan kemudian diikatkan kepada keledai dan keledainya berputar. Kemudian buah-buah zaitunnya diletakkan di sini dan kemudian akan hancur karena beratnya batu ini. Tentunya yang penting di tempat ini adalah makam dari Lazarus, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, makam Lazarus tidak ada di dalam gereja, tetapi adanya di luar gereja. Jadi kita masuk dulu ke gereja, biasa kita doa dulu di gereja, kemudian kita harus keluar gereja dan baru kemudian bisa ke makamnya Lazarus. Dulu Bapak Ibu, sebetulnya makam ini menjadi satu bagian dan satu level dengan gereja, ya, tetapi sekarang ini karena makam Lazarus itu dipelihara oleh satu keluarga Islam, Bapak Ibu, yang ada di Betania. Nah, ini bagian depannya, ini adalah pintu di mana kita akan masuk ke dalam. Di dalam denah ini, Bapak Ibu, terlihat ya bahwa kita akan mulai dari nomor 1, ya ini ada tangga turun ke bawah, kita akan sampai di ruangan yang kedua, ya kemudian turun lagi ke bawah, ada tangga, Bapak Ibu, dan kita bisa sampai di ruangan makamnya. Jadi biasanya Bapak Ibu, di dalam tradisi agama Yahudi, makam itu selalu ada 2 ruangan seperti ini. Ya, ada bagian di mana jenazah dimakamkan di nomor 3 dan ada bagian nomor 2 ini adalah tempat di mana biasanya orang-orang yang menguburkan itu mendoakan dan menangisi orang yang meninggal. Nah, nomor 4 di sini Bapak Ibu yang ada di denah ini sebetulnya jalan menuju ke gereja, ya, tetapi karena sekarang sudah tidak lagi properti dari gereja maka ditutup. Ya, kita turun ke bawah Bapak Ibu lewat tangga ini, sempit sekali ya, jadi tidak bisa 2 arah, ya harus bergantian satu dengan yang lain waktu naik dan turun. Kita sampai di bawah dan kita lihat di sini Bapak Ibu lubang ini, kita sudah ada di ruangan yang kedua dan kita akan masuk ke ruangan yang ketiga. Nah, di foto ini lebih jelas ya, kita turun dari tangga ini, kemudian ada ruangan yang kedua seperti di denah tadi. Kemudian kita boleh Bapak Ibu turun ke bawah, ya harus berjongkok untuk kemudian sampai di ruangan yang ketiga, yaitu ruangan makam. Ya, ini dari sisi yang lain Bapak Ibu kita lihat ya untuk masuk ke dalamnya. Nah, sempit ya Bapak Ibu, ini harus jongkok, kemudian kita baru bisa berdiri lagi. Ya, ini foto tangga keluar ya dari sisi dalam kita lihat. Nah, tempat ini Bapak Ibu ya tidak ada tiket masuknya, tetapi mereka mengharapkan kita memberi donasi. Ya, umumnya kita memberi donasi sekitar $1,5 sekarang ini ya untuk masuk ke dalam makamnya Lazarus. Nah, ini bagian dalamnya juga ada orang-orang yang meletakkan permohonan doa-doa mereka di tempat. Baik, Bapak Ibu, itu mengenai Betania. Sekarang saya serahkan kepada Romo Yosef. Silakan Romo. Baik, Michael, yang tadi gambarnya tadi jangan dihapus dulu. Gambar yang tadi yang ada tulisan makam Lazarus. Saya mau Ibu Bapak kita lihat ada tulisan tadi Lazarus Tomb. Nah, ini. Satu lagi. Nah, ini. Nah, saya mau ngajarin Ibu Bapak belajar bahasa Ibrani. Pasti Ibu Bapak tuh bisa kok. Di atas paling atas yang kanan itu ada tulisan, ada huruf Kof. Kof. Lalu ada vet, ada resh, KBR, KBR. Silakan Ibu Bapak ingat-ingat kalau dengar kata KBR, ingat apa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab? Kubur, ya kan? Kubur. Ya. Atau juga kita tahu kober, ada Kabar. kober, Gang Kober. Tahu yang tinggal di Jakarta Timur itu pasti tahu ada Gang Kober, itu di situ ada kuburan. Nah, sama bahasa Ibrani juga sama, kever, kubur, kober. Nah,
sebagai informasi, makam Lazarus ini, oke, bisa balik ke video saya. Ya, silakan. Makam Lazarus ini menurut penilaian saya itu tempat paling nggak bagus di selama perziarahan saya di Tanah Suci. Bau pesing. Oh iya. Itu kayaknya nggak dirawat karena atasnya itu masjid. Mungkin bagi mereka yang nggak penting tempat itu, nggak dirawat, bau pesing, banyak kecoa, sempit gitu, penerangan juga sangat minim. Saya paling nggak demen ke situ. Waktu itu kami setelah ke situ, ya udahlah, yang penting kan buat kita kan Lazarus bangkit, makamnya mah nggak penting buat kita gitu. Nah, Betania, saudara-saudaraku yang terkasih, Betania, apa yang bisa kita pelajari dari Betania? Betania menjadi salah satu tempat sangat penting dalam tradisi Kristiani, tradisi biblis, kitab suci. Karena kalau ibu bapak baca kitab suci, terutama Injil Yohanes, ibu bapak akan seringkali mendengar Yesus ngomong, akulah atau aku adalah, dalam bahasa Yunani, ego eimi, aku adalah. Nah, jadi ibu bapak silakan tuh cari, akulah jalan, akulah pintu, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah roti yang turun dari surga, banyaklah pokoknya. Nah, kalau ibu bapak baca dalam Injil Yohanes ada kata-kata akulah, Yesus ngomong akulah, itu adalah sebuah pewahyuan di mana Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya, siapa dia, siapa identitas Yesus. Nah, oleh Injil Yohanes, pelan-pelan dari awal sampai akhir nanti, pelan-pelan pembaca kitab suci akan diperkenalkan oleh Yesus. Nah, di Betania, Yesus nggak cuma memperkenalkan satu aja, aku adalah apa gitu. Langsung dua, kepada seorang perempuan namanya Marta. Perempuan ini sedang bersedih, perempuan ini sedang hancur hidupnya karena kematian Lazarus saudaranya. Perempuan ini sedang kecewa habis. Kenapa gurunya kok nggak datang langsung ketika dikasih tahu? Kalau waktu itu kan Lazarus sedang sakit. Marta sama Maria mengirimkan utusan kepada Yesus. Yesus itu masih di Betfage, nggak gitu jauh. Yesus tahu, tapi nggak langsung pergi. Lalu ketika Yesus datang ke Betania, Lazarusnya udah keburu meninggal. Sebetulnya dalam kata-kata Marta di Yohanes bab 9, itu Marta lagi protes sama Yesus. Sama kayak kita. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa engkau nggak segera menolong? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Sama kayak kita. Nah, kepada perempuan yang sudah putus asa, kecewa, marah, jengkel ini, Yesus membongkar identitasnya. Langsung dua. Akulah kebenaran dan hidup. Dua. Akulah kebenaran. Yang kedua, akulah hidup. Jadi, Marta yang sedang marah itu mungkin tidak melihat kebenaran dalam diri Yesus. Ya kalau engkau Tuhan, datang dong. Kalau engkau Tuhan, tahu dong, saudaraku mau meninggal nih. Itu komplainnya. Itu protesnya kurang lebih. Sama seperti kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam banyak persoalan, sakit penyakit, di rumah malang, kita nggak ngelihat kebenaran. Kita menutup diri sama kebenaran. Kita buta sama kebenaran. Apalagi kalau udah sakit hati, kebenaran itu musnah. Langsung semua orang juga salah di depan kita. Nah, sampai dalam sebuah kekecewaan paling dalam yang dialami oleh Marta karena kematian saudaranya, Yesus membuka dirinya. Akulah kebenaran. Kamu tidak perlu cari kebenaran-kebenaran di tempat lain. Kamu tidak perlu mencari kebenaranmu sendiri. Kan sering tuh, ya enggak? Ngaku enggak? Kita tuh seringkali itu membenarkan diri. Ayo, betul apa kagak kata-kata saya?
Kita seringkali berdalih. Kita seringkali nggak mau disalahin. Meskipun kita salah tuh, kita tuh berusaha semati-matian tuh nggak pernah mau disalahin. Kita tutup-tutupin dengan kebohongan baru. Kita pokoknya bela diri mati-matian. Di sini kita bisa belajar. Akulah kebenaran. Nggak perlu kamu cari di tempat lain. Nggak perlu kamu membenarkan diri, mencari-cari kebenaranmu. Akulah kebenaran. Udah, kalau kamu datang kepadaku, kamu akan hidup dalam kebenaran. Kamu akan menemukan kebenaran. Bukan kepalsuan, bukan kebohongan, bukannya dusta, tapi kebenaran yang akan menghidupi kamu. Lalu yang kedua, akulah hidup. Di tempat lain Yesus tidak ngomong seperti ini. Baru kepada Marta, akulah kebenaran dan hidup. Akulah hidup. Saudara mau mati, nggak perlu takut, nggak perlu marah, nggak perlu sedih. Hidupku di tanganku. Akulah si hidup itu sendiri. Aku akan memberikan kepada orang yang menurut kehendakku, mau hidup mau mati, aku akan memberikan sesuai sekehendak hatiku. Akulah si pemilik hidup. Akulah hidup itu sendiri. Ingat nggak? Yesus itu kan waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tanda liat lalu menghembuskan nafas. Nafasnya Allah, nefes. Nefes itu dalam bahasa Ibrani juga artinya jiwa, hidup. Maka ketika tanah liat itu jadi manusia, itulah nafas. Nah, Yesus disebut firman Allah, artinya kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Maka kalau Allah menghembuskan nafas, sesuatu yang keluar dari mulut Allah itu bisa menghidupkan manusia. Demikian juga dengan Yesus, sama-sama keluar dari mulut Allah. Maka Yesus dikatakan firman Allah. Firman itu menjadi manusia. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Maka Ibu Bapak, apa sih yang bisa kita gulati, kita renungkan? Mungkin hampir semua dari kita pernah mengalami pengalaman kehilangan karena kematian orang-orang yang kita kasihi. Pasti ada, entah keluarga, entah orang tua, entah anak, siapapun lah. Kehilangan yang membuat kita hancur. Kehilangan yang membuat kita tuh sedihnya nggak udah-udah. Kayaknya nyesel, kayaknya kok Tuhan, kenapa. Nah, bawa itu ke tempat tadi. Dan renungkan betul-betul sabda Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Kita percaya orang-orang yang kita sayangi yang telah meninggal telah menemukan hidup bersama Yesus karena sudah beriman pada Yesus. Itu. Jadi mengolah pengalaman kehilangan di Betania. Itu bagus banget pokoknya. Karena kita banyak sekali banyak dari kita tuh terluka karena ya kematian orang-orang yang kita sayangi. Kita belum rela, kita belum ikhlas. Apalagi pasangan hidup, apalagi anak, apalagi orang tua, nggak ada orang yang rela. Parah-parahnya orang tua kita sakit atau meninggal, nggak ada yang rela ditinggalkan. Nah, olah di situ. Bahwa kita persembahkan mereka yang sudah meninggal dalam diri Yesus, sang kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan itu sendiri. Yesuslah, bukan dia cuma bisa membangkitkan, dialah kebangkitan itu sendiri. Itu iman kita. Bahwa hidup kita di dunia ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi ya sebuah pintu masuk bersatu dengan Yesus dalam rumahnya yang abadi. Itu dari saya, terima kasih Michael. Baik, terima kasih Romo untuk renungan yang disampaikan dari Betani. Bapak Ibu sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, boleh untuk buka mikrofonnya. Saya lihat di chat sementara belum ada pertanyaan. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh. Fokus mau jawab soalnya nih. Fokus mau jawab. Oke, kalau sementara belum ada, kalau gitu saya, oke.
ya. Saya Di serahkan sini ada kepada Bapak John Romo. So, yang kemarin Bapak John, selamat ulang tahun Pak John, kalau ada ya. Karena Pak John ini ulang tahun kemarin. Jadi bapak-bapak yang tanya minggu kemarin tuh kemarin ulang tahun. Oh, Pak John kelihatannya nggak hadir, Romo. Nggak hadir ya, oke. Ya, saya coba lihat di sini nggak ada ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, mungkin sekarang waktunya Romo boleh menyampaikan. Oh, tunggu, ada pertanyaan, maaf Romo. Satu baru masuk. Untuk tempat atau rumah di mana Tuhan Yesus dibasuh oleh Maria dengan minyak narwastu. Ya, peristiwa ini di mana Maria Tuhan Yesus dibasuh oleh Maria dengan minyak narwastu. Ini Maria yang ada di Betania juga, Romo. Semua on ya. Jawabnya gimana, ini complicated soalnya. Saya skip dulu pertanyaannya. Karena Dulu ya. menjelaskannya banyak teori, nanti malah bingung gitu. Karena menurut Lukas, Matius, atau Yohanes, atau Markus, gitu. Itu tuh satu pelajaran sendiri. Bagaimana dipecahkan, siapakah perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya? Si perempuan berdosakah? Si Maria dari Betania kah? Atau Maria Magdalena kah? Yang juga digambarkan sebagai orang berdosa, itu satu pelajaran sendiri. Saya nggak mau ngabisin waktu di sini untuk menjelaskan panjang lebar. Oke, thank you Romo. Terima kasih. Pertanyaan lain, hubungan seperti apakah antara Maria dan Yesus? Kan ada cerita bahwa Yesus punya hubungan dekat. Ini Yesus punya hubungan dekat dengan Maria maksudnya ya. Sangat mengasihi. Yesus sangat mengasihi mereka. Jadi bukan Maria doang loh yang dikasihi. Yesus juga sangat mengasihi Lazarus. Yesus juga sangat mengasihi Marta. Maka ada salah satu teori yang mengatakan murid terkasih. Kan di Injil Yohanes kita menemukan tuh identitas murid terkasih. Itu ada yang jawab itu Lazarus. Bisa juga. Karena digambarkan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Gitu. Nah, banyakan para pembaca kitab suci karena sering baca novel gitu ya. Kalau udah cewek sama laki-laki, perempuan kasih-kasih, wah ini pasti pacaran, pasti punya affair, pasti ada cinta-cintaan. Ya, pikirannya, imajinasinya terlalu liar. Di situ digambarkan Yesus sangat mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Sebuah, ya seperti Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi kita semua, gitu loh. Mengasihinya ya seperti Yesus mengasihi murid-muridnya juga, gitu. Maka tidak perlu dibaca yang macam-macam, apalagi sampai pacaran atau ini istrinya Yesus punya anak dari Maria. Saya sih cuma bilang ya kalau Yesus punya anak ya ngapain disembunyiin, justru bagus, bisa jadi barang bukti buat kita. Yesus itu sungguh-sungguh nih keturunannya ada sampai sekarang, gitu kan? Tapi karena karena gereja memandang ya tidak terjadi demikian, maka tidak pernah diceritakan dalam kitab suci, gitu. Oke. Makam Hagar saya tidak tahu. Tidak ada catatan ya. Saya sepanjang saya ini pertanyaannya mungkin nanti coba cari informasi ya, makam Hagar di mana ya. Oke, Al-Azhar, Lazarus, apakah saudara-saudara kita yang Muslim mengakui bahwa Al-Azhar dibangkitkan oleh Yesus atau Nabi Isa? Sejauh saya tahu, saya belum punya informasi nih. Romo, apa ada informasi dari mungkin Al-Quran ataupun dari saudara-saudara kita yang Islam mengenai Lazarus? Karena ini di publik masuk YouTube ya, maka saya nggak Iya. Karena saya belum pasti, belum tahu pasti, jelas, ya. maka saya nggak berani bicara. Iya. Daripada salah kan. Iya. Apakah Lazarus hanya sekedar hidup lagi atau pada akhirnya dibangkitkan juga? Lazarus bangkit, hidup lagi.
Tetapi kemudian meninggal lagi kan Romo? Ya. Lah iya, meninggal lagi. Meninggal lagi ya. Setelah itu tidak 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 dikisahkan lagi sepertinya ya Romo ya. Tidak dikisahkan lagi. Tidak dikisahkan lagi. Berapa lama Lazarus hidup sesudah bangkit dari kematian? Romo ada informasi untuk ini? Tidak ada informasi, cuma dikatakan dalam kitab suci orang-orang Yahudi berusaha membunuh Lazarus ini. Karena Lazarus yang bangkit dari kematian, kematiannya sudah tersiar publik, diketahui oleh orang banyak, terus sekarang hidup, nah itu sebuah ancaman tersendiri bagi orang-orang Yahudi bahwa wah ini Yesus ini seseorang, bukan orang biasa, bisa membangkitkan orang mati. Maka waktu itu orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Lazarus. Hanya dikatakan seperti itu. Oke, baik Romo. Kemudian ini ada pertanyaan tadi ya, mungkin apa yang dimaksud dengan Ibu Ilse Maria itu yang tadi ada kitab Taurat seperti yang saya share ini ya. Saya coba share lagi. Ini orang Yahudi ya, Bapak Ibu. Ini adalah seorang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang religius itu juga biasanya selalu mengenakan di atas kepalanya topi seperti ini. Ya, ini disebut sebagai kippah. Ya, ini adalah satu lambang yang mereka gunakan untuk mengingat bahwa ada Tuhan di atas mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah orang Yahudi ya, bukan orang Islam. Oke, nah ini ada menurut saudara kita yang Islam, yang diserahkan kurban adalah Ismail bukan Ishak. Nah ini sesuai dengan kitabnya masing-masing nih ya. Ya, satu kuliah lagi itu. Satu kuliah lagi ya. Iya. Oke, apakah Betania itu nama kota saja atau dapat dikatakan sebagai sebuah komunitas yang dicintai Yesus? Betania itu kota ya, kota Ibu Grace. Tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta. Iya, Betania itu Bethany ya. Kalau kita dengar kata Bet itu artinya kan rumah selalu. Bethlehem itu rumah roti. Bethany. Bait itu rumah. Bait rumah ya. Betania ini artinya adalah rumah orang miskin. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, baik Romo, silakan Romo untuk pertanyaannya, untuk giveaway-nya. Romo ini luar biasa ya, selalu murah hati memberikan giveaway di setiap acaranya. 2 buku akan saya kirim ke alamat Anda, entah malam ini atau besok, karena hari ini saya capek banget. Ini habis ini saya udah ngajar lagi, rapat lagi online dari pagi nonstop. Ini yang ke-4, nanti ada yang ke-5 lagi. Ada yang ke-5 ya. Udah rontok ini badan. Nah, Ibu Bapak, pertanyaannya adalah gampang sebetulnya. Siap-siap ya. Di Yohanes bab berapa kisah Marta bertemu dengan Yesus? Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes bab berapa? Wah, langsung jeng. 11, 9, 10. Tadi sengaja saya salahin tuh. Biar ada. 15 kah? 20 kah? 11, Yohanes 11 ayat 11. Ya, silakan Mike dipilih 2 jawaban yang betul Yohanes 11. Iya. Siapa yang jawab nomor 1 dan nomor 2? Dan rumahnya bisa dijangkau oleh Tiki. Jadi kalau di Malaysia, di Amerika ya jangan. Oke, saya cek dulu semua menjawab, hampir semua benar ya. Hanya yang 2 yang pertama ya, Bapak Ibu. Nanti tolong 2 yang pertama yang ada di chat, ini adalah Pak Willy K ya. Pak Willy K menjawab Yohanes 11. Kemudian ada Trevor Kompi juga menjawab 11 ya, Yohanes 11. Oke, silakan Pak Willy dan siapa yang menggunakan nama Trevor Kompi. Boleh, rumahnya selama di Indonesia ya, jangan di luar negeri. Ya, selama terjangkau oleh Tiki. Silahkan. Nanti bisa kirim WhatsApp ke 0818 783 552 untuk sampaikan alamatnya.
Makassar masih oke Oh, lah. Makassar sudah. Oke, sudah jawab ya. Oke. Trevor ini di Makassar. Kemudian Pak Wilika masih adakah? Jakarta. Jakarta. Oh, Oke. iya. Boleh tolong Cengkareng, Pak Cengkareng. Willy dan Pak Trevor ya, ini untuk kirim WhatsApp untuk menyampaikan alamatnya kepada kami supaya kami bisa teruskan kepada Romo ya. Ya, Terima Pak. kasih banyak ya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih Romo untuk Terima kasih. semua renungan dan juga jawabannya sore hari ini. Saya lanjutkan sedikit sharing saya untuk menutup acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita merencanakan sebuah perjalanan untuk bersiarah di bulan Desember ini ke Tanah Suci Mesir, Tanah Suci dan juga Jordania, tanggal 19 Desember sampai 1 Januari, 14 hari perjalanan dan 4 negara yang akan kita kunjungi. Di Mesir kita akan ke Kairo, Gunung Sinai, Laut Merah, kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Di Jordania kita akan ke Petra dan juga Aman, serta kita akan tahun baru, merayakan malam tahun baru di Dubai sebelum kembali ke Jakarta. Besok hari Rabu Bapak Ibu ya, bukan besok hari Selasa, tapi hari Rabu kita akan bertemu lagi di dalam virtual pilgrimage series kita, dan kita akan kembali bersiarah di kota Roma. Kita akan mengunjungi Basilika Santo Yohanes Lateran, ibu dari semua gereja di dunia, kemudian gereja Scala Santa, Tangga Kudus yang dibawa dari Yerusalem, dan juga Basilika Santa Croce di Yerusalem, di mana kita di dalam virtual akan melihat potongan salib Yesus. Catat tanggalnya Bapak Ibu, hari Rabu tanggal 3 Maret jam 19.30. Bapak Ibu yang belum sempat membeli buku Buen Camino, ya bagus sekali untuk bisa Bapak Ibu baca. Jika Bapak Ibu tertarik untuk bisa menjalani Camino de Santiago, ya masih ada harga spesial Rp40.000 saja di luar ongkos kirim. Bapak Ibu bisa pesan lewat kami di Stella Warta Wisata di 0818 783 552. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum follow atau subscribe Bible Learning with Father Joseph. Sekali lagi Bapak Ibu bisa subscribe untuk tetap bisa melihat video-video yang sangat menarik dari Romo Yosef, dan juga Instagram Romo di RM Jo Susanto, serta subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga Stella Warta Official, Facebook kami di Stella Warta Wisata, dan Instagram kami di stella.warta, serta WhatsApp kami di 0818 783 552. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto digital, mulai sekarang harus berpikir untuk mencetak lagi dan membuat album, ya. Jangan sampai file-file ini, karena sudah begitu banyak orang yang kehilangan file digitalnya, rusak dan hilang memorinya semua. Ya, salah satu yang kita perlu backup adalah dengan mencetak. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Serta bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa klik di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Iya Bapak Ibu, karena seluruh ziarah kita di Tanah Suci itu sudah kita kunjungi di dalam biblical kita selama 15 pertemuan ya. Jadi saya kira sambil kita menunggu untuk membuat program yang baru ya. Jadi sementara ini adalah acara kita untuk Tanah Suci. Kita udah mulai dari Mesir, kemudian ke Tanah Suci dan juga ke Yordania ya. Jadi minggu lalu kita sudah Nebo juga. Mike dan Ibu Bapak, ya. Jujur saya belum pernah ziarah ke tempat-tempatnya Santo Paulus, Korintus, Galatia, dan teman-temannya itu, Tesalonika belum pernah. Maka saya nggak berani memimpin ziarah online. Oh, saya aja belum pernah, ya saya mau ngomong apa nanti gitu. Tunggu saya ziarah dulu sama Stella Warta ke tempat-tempat itu, baru saya bisa memberi panduan ziarah online. Ikut Romo, saya ikut. Baik Romo, terima kasih banyak sudah menemani kita selama 15 pertemuan ya. Tidak terima kasih juga. Disangka juga waktu itu kita hanya rencana untuk beberapa pertemuan, tetapi Romo berbaik hati sekali untuk bisa bersama dengan kita sampai 15 pertemuan, menyelesaikan seluruh tempat-tempat ziarah di Tanah Suci ya, termasuk juga di Mesir dan Jordania. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Romo online ini.
dari ziarah online ini. Terima kasih sama-sama Romo. Kita semua belajar juga dari Romo, luar biasa ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita sore hari ini. Kita akan doa dan mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa penuh kasih, Allah Maha Pemurah. Terima kasih Tuhan karena di masa prapaskah ini, di masa pertobatan ini kami boleh mengenal tempat-tempat suci di mana Putramu Yesus Kristus pernah hadir secara nyata di tengah dunia ini, di tengah murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Berkati iman kami, berkati keluarga kami, berkati juga pertumbuhan rohani kami, supaya kami yakin dengan apa yang kami imani, bahwa yang kami percaya bukanlah omong kosong, bukanlah legenda atau cerita-cerita isapan jempol belaka, tetapi Engkau sungguh nyata dan sungguh hadir. Dan kami percaya Engkau yang pernah hadir 2000 tahun yang lalu juga akan selalu hadir dalam hidup kami, mendampingi, menemani, dan menguatkan kami. Berkati kami semua Tuhan, terima kasih. Berkati juga Stella Kuarta dengan usaha-usaha mereka, dengan pelayanan mereka juga. Berkati pekerjaan kami masing-masing. Semoga vaksin COVID-19 bisa berjalan dengan lancar, sehingga usaha-usaha kami, dunia menjadi sembuh. Kami yakin Tuhan itu semua berkat campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih, semua. Michael. Terima kasih. Kita doa semua, saling mendoakan, sehat semua. Buat Romo, ya, sehat-sehat buat Romo, luar biasa ya. Terima kasih Romo, sehat selalu ya. Sehat selalu Romo, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu semua. Memberkati Tuti. Terima kasih Pak Michael. Terima Yang kasih. salam kuatla. Memberkati. Ya, Cici Rina. Michael, terima kasih Michael. Terima kasih Bu Patricia. Terima kasih Sampai semua. jumpa hari Rabu ya. Sampai jumpa hari Rabu ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih semua. Iya Pak Michael, terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Putri. Romojo. Terima kasih. Terima kasih Pak semua. Michael. Terima kasih Ibu. Pak Michael, terima kasih banyak. Maaf Ya terlambat. Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu. Romo Ya. juga terima kasih. Kalau mau diulang Terima juga boleh Pak Michael. Dalam saat yang berbeda kan mungkin nanti yang bertanya juga berbeda. Ya. Bapak Ibu tetap bisa melihat di Ya, YouTube channel kami ya semua ya, untuk Baik. acara-acara kita. Oke, Terima baik. kasih Saya semuanya. ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat malam semua. Terima Selamat kasih. malam. Malam. Malam semua. Terima kasih Pak Saverius. Ya. Saya Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.